Selamat datang di Itu Mobil. Nah, di belakang gua sudah ada mobil Chery iCar 03 yang dimana ini adalah mobil off-road pertama yang listrik dihadirkan di Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu Chery menghadirkan mobil ini dan harganya masih belum ketahuan. Nah, di sini gua mau share sedikit mengenai mobil ini. Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Semua Mobil. Oke, Chery iCar 03 ini dihadirkan langsung di Gias. Nah, nama sebelumnya itu adalah kalau di China sana itu Jayco J6, yang dimana mungkin dia dihadirkan dengan nama berbeda supaya nggak sama dengan di China, ataupun mungkin karena Jayco J6 Jayco di sini tuh di Indonesia mungkin dibilang kayak brand donat kali ya. Nah, tapi gue bingung kenapa nama iCar. Jadi jatuhnya kan kayak dulu di iPhone itu Apple dia punya project untuk membuat mobil yaitu iCar. Mungkin gagal Apple karena mungkin namanya dipakai kali ya untuk si mobil ini. Oke, lanjut. Nah, dari bentuknya ini dimensinya sebenarnya mobil off-road banget. Secara dimensi dia kurang lebih hampir sama dengan si Suzuki Jimny. Nah, kalau dari gaya bahasa desainnya dia ini fashion cube box. Jadi emang boxy banget. Jadi terlihat seperti off-road banget lah. Nah, kalau kita lihat dari sisi depannya, ini keren banget. Off-road, nggak terlalu off-road, tapi lebih ke futuristik gitu. Nah, kalau di Jayco J6, dia ini nggak ada logo ini. Lampu ini nggak ada, dia langsung Jayco aja gitu. Tapi di sini dia ada logo gambar I, gitu kan, gambar I. Di sini ada kamera 360, dan untuk depannya, ini garis-garis gini, keren banget. Dan untuk di rel ya, ini motifnya unik. Dia bentuknya kayak gitu, motifnya unik banget, tapi ini membuat terkesan lebih gagah. Dan pastinya untuk bumpernya ini tebel banget gitu kan, dia tebel banget. Kalau misal off-road sekarang gitu kan, mungkin kalau buat kalian mau beli ini bisa dimodif dan diganti mungkin yang lebih besi biar lebih kokoh nanti. Terus di sini sudah ada parking sensor dan di sini sudah ada tempat buat kalau misalnya narik-narik. Nah, so far di bagian depannya ini looksnya menurut gue cukup futuristiknya dapat, tapi off-roadnya pun juga dapat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya kita lihat ini bannya menurut gue keren. Dia desainnya single tone, palang 5 gitu, warna hitam, dan untuk profil bannya tuh 225/60R18. Mungkin kalau misalkan ini cukup tebel ya, tapi kalau misalkan kalian punya ini mending dimodif lagi, ringnya dikecilin dan banyak ditebelin lagi, karena untuk melewati jalan off-road itu akan lebih nyaman. Terus over fendernya nih, ini gede, ini tuh bentuk aksen gini tuh kayak bener-bener off-road lah, karena emang ini khusus buat off-road, jadi terlihat secara desainnya pun juga udah off-road banget gitu. Nah, kalau di sampingnya lagi dia sudah ada kamera 360 dan di sini sudah ada sennya. Nah, untuk handle-nya dia menutup gitu. Jadi terkesan banget listriknya. Terus roof rail-nya nih kokoh banget. Dia roof rail desainnya unik, warna hitam. Di luar ini secara warnanya two tone, black sama silver. Ini keren banget. Jadi terlihat benar-benar mobil off-road banget tapi futuristik. Nah, sekarang kita lihat di sisi belakangnya. Nah, dari belakang terlihat boxnya makin terlihat banget. Ini kotak mengotak dan ada lagi kondeknya gitu kan. Ini buat naruh-naruh tempat. Tapi kalau di versi Jayco dia nggak ada logo ini. Kalau untuk bukanya tinggal dipencet nanti kebuka. Ini bisa naruh perekam off-road kalau kalian mau naruh barang-barang di sini. Nah, di dalam sini desain lampunya sama kayak di bagian depannya. Motifnya keren banget gitu loh. Motifnya keren dan pasti bumpernya juga wah gagah. Di bawahnya ada kamera 360 dan dia sudah ada defogger, wiper, dan sini lampu high stop lainnya. Terus kalau mau buka ada di sini. Tinggal dibuka. Nah, kalau kita buka dia nih bisa melebar. Dia udah hidrolik juga, tapi tetap manual, bisa melebar. Di sini dia ada buat naruh-naruh pocket-pocket gitu. Dia ada cover di sini. Kalau buka di sini nggak ada ban serepnya, cuma kompartemen. Nggak tahu, mungkin nggak ada ban serep, nggak ada.
Terus dia ada alasnya juga. Terus di sini ada lampu dan juga ada power outlet 12 volt. So far keren. Di sini ada tempat naro-naro dan di sini ada buat kaitan-kaitan kalau kalian mau mengaitkan barang belanjaan. So far di belakang menurut gue cukup luas, tapi oke lah kalau dibawa off-road juga masih oke lah gitu. Coba sekarang kita lihat dari sisi dalam ya. Nah, sekarang gue sudah di dalam mobil iCar 03. Secara desain dashboard sebenarnya simple banget ya, tapi dia ada ketegasan-ketegasan kayak kisi-kisi AC-nya yang bold gitu ya kan, dia kotak-kotak gitu. Terus juga untuk leveling dashboardnya ini sebenarnya hard plastik tapi simple, tapi menurut gue oke desainnya. Dan kisi-kisi AC itu juga, kisi-kisi AC itu ini kotak-kotak gitu kan, dia ada logo juga I-nya di sini. Dan untuk head unitnya ini gede, ini kayak mungkin ukuran 15 inch kayak ukuran laptop gitu ya, kayak laptop. Terus untuk dari sisi setirnya ini kecil, simple, pengaturan cuma ada sebelah kiri sebelah kanan, tapi nggak ada tombol-tombol lain gitu kan. Dan untuk di speedometernya ini juga keren juga nih, ini mungkin sekitar 8 inch kayaknya deh, keren banget. Dia udah flat bottom gitu. Dan kalau posisi duduk ini menurut gue ini udah elektrik juga, menurut gue oke lah. Terus yang lucunya apa, ini di tengah ini konsol tengahnya dia ada pegangan. Jadi emang off-road itu kan kalau misalkan bergonjeng-gelonjeng ada pegangan di sini, jadi oke lah gitu kan. Jadi sesuai banget dia EV tapi off-road. Desainnya pun juga di sini ada wireless charging, terus dia floating gitu. Wah keren sih. Di sini juga ada Type C, ada charging juga Type C. Dan di sini ada dua buah cup holder, dan di sini juga ada glove box lagi. Sini ada oke lah, maksudnya dari sisi ini oke. Nah, dari sisi joknya, ini joknya dia semi bucket gitu, nyaman. Dan yang kerennya, mobil off-road tuh biasanya ya buat off-road, tapi dia ada speaker Infinity. Wih, jadi sekelas off-road pun udah ada speaker Infinity-nya. Keren banget. Terus untuk sun visornya, dia ada lampunya. Kayaknya sini udah ada ADAS juga, dan sudah ada panoramic sunroof. Coba kita tutup. Wih, mobil off-road tapi canggih karena dia EV juga. Fitur-fiturnya keren. Terus untuk tampilan sininya, dia bisa kamera 360 di sini, bisa kita lihat. Oke. Terus untuk pengaturan AC kayaknya juga ada di sini juga pengaturan AC-nya. Semua dilakukan di head unit ini. Walaupun memang tombol fisiknya jarang banget, tapi harus ada tombol fisik lah untuk nyalain AC dan kawan-kawan. Tapi iya, sekarang mobilnya sekarang kebanyakan semua di head unit. Overall ini oke banget menurut gua, nyaman. Jadi off-roadnya dapet, tapi futuristiknya juga dapet. Keren sih untuk si iCar 03 ini. Satu lagi, untuk bukanya dia pencetan gitu, bisa pencet. Wih, keren. Gokil. Di baris kedua ini posisi juga tadi sini, ini masih ada 5 jari dan headroomnya masih luas banget. Dibilang nyaman, oke lah. Dia nggak ada tengahnya, nggak ada gundukan gitu kan. Jadi walaupun agak tinggi sedikit di sini ya, tapi menurut gua masih oke lah. Terus dia sudah ada 3 headrest dan pastinya sudah isofix di sini. Kalau kita buka ini, untuk armrestnya cukup gede, dari 2 buah cup holder, dan kisi-kisi AC ada di bawah sini juga, ada 2 kisi-kisi AC, dan juga ada chargeran Type C dan juga USB biasa. Ini Type C 60 watt fast charging, keren banget. So far di dalam ini nyaman banget sih untuk si iCar 03 ini. Satu lagi, kalau untuk buka ini, buka jendela, dia tuh pencetannya cuma sekali pencet. Wih, cepet banget lagi. Kalau kita tahan, Tata harus dipencet biar naik ke atas. Lampunya pun ada di sini juga lampu. Wah, ini mobilnya enak, off-road, terus juga secara entertainment juga oke lah. Keren untuk si iCar 03 ini. Nah, untuk iCar 03 ini dia ada 2 varian mesinnya. Untuk pertama itu ya 184 horsepower, yaitu dia penggeraknya FWD, dan ada satu varian lagi adalah all-wheel drive, itu sekitar 279 horsepower. Yang dimana secara baterainya dia tuh sekitar 64 kWh atau sekitar 500 km untuk jarak tempuhnya. Cukup lah untuk bisa melewati medan-medan yang ada di Indonesia gitu ya kan. Terus dia drive mode-nya ada 8+X, yang dimana
banyak banget drive mode yang bisa digunakan dengan mobil ini. Ada yang bisa melewati banjir, ada yang bisa slippery road, sport mode, comfort mode, banyak banget. Jadi segala medan yang ada di Indonesia bisa dilewati sama si mobil ini. Terus untuk baterainya dia juga sertifikasi juga, dia ada IP7, IP67 dan juga IPX8 dan X9K, yang dimana itu secara sertifikasinya cukup aman dan hebat lah. Terus yang kerennya lagi, dia untuk bodinya all aluminium, yang dimana secara 30% itu lebih ringan, sehingga 3% itu akan lebih irit lah dari konsumsi listriknya. Dan ngeklaim juga Chery bahwa untuk body all aluminium ini dia bisa tahan selama 30 tahun, jadi nggak ada karat dan lain-lain. Keren banget sih untuk si iCar 03 ini. Nah, kesimpulannya adalah iCar 03 ini menawarkan sensasi berkendara off-road tapi dia listrik, yang dimana kalian bisa melewati jalanan apapun yang ada di Indonesia dengan drive mode, kecanggihan drive mode yang dipunyai oleh iCar 03 ini, karena dia ada 8 plus X untuk drive mode-nya dan bodinya sudah all aluminium, jadi secara efisiensi beratnya itu lebih ringan dan pastinya lebih irit. Terus dia juga ketahanannya bisa sampai 30 tahun. Keren banget sih. Nah, kalau kalian mau beli mobil ini di Gias, itu kemungkinan di delivery ordernya itu sekitar Q1 2025. Jadi kalian bisa beli ini dan mungkin tahun depan baru bisa mendapatkan mobil ini. Nah, kalau kalian mungkin mencari versi Defender mininya, menurut gua ini cocok banget buat kalian yang memang mencari sensasi berkendaranya untuk off-road tapi electric vehicle. Nah, kalau kalian ingin nanya mengenai mobil ini atau ingin bertanya dengan hal lainnya, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.